kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad. Allah ceritakan tentang rasul-rasul dahulu kepada Nabi Muhammad. Muhammad, jangan kau sedih. Nah, apa yang membuatmu sedih? Fir'aun ayah angkatnya. Ibrahim ayahnya. Adam anaknya. Kau cuman paman yang mengusik. Diceritakan Allah kisah Rasul itu. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Semua kisah Rasul kami ceritakan kepadamu, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Berarti kekuatan sejarah untuk apa? Meneguhkan ayat inilah ini makanya dibikin maulid. Kenapa? Karena pada zaman Al-Muzaffar umat Islam banyak, tapi hati tak teguh, tak cinta kepada Rasul. Sebabnya apa? Ternyata Nabi Muhammad saja diteguhkan Allah hatinya lewat Allah ceritakan kisah Nabi sebelumnya. Kalau begitu, titah raja kumpulkan masyarakat sebanyak-banyaknya, panggil ahli sejarah untuk menceritakan Nabi. Berapa hari? 3 hari. Diceritakan Nabi dari awal sampai akhir sehingga masyarakat paham. Begitu rupanya Muhammad yang selama ini ku dengar namanya. Rupanya luar biasa Nabi Muhammad. Maka timbullah cintanya kepada Nabi. Alasannya cocok enggak? Cocok. Wahabi nanya alasan pun enggak mau, macam mana mau cocok? Oke. Dah. Apa kata Wahabi? Tat, kita bilangkan. Berarti Ustadz lebih mahir menafsirkan ayat ketimbang Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar lupa sama ayat yang tadi hingga Abu Bakar tak bikin maulid. Umar lupa dengan ayat yang tadi sehingga Umar tak bikin maulid. Utsman lupa, Ustadz ingat. Hebat. 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 Ustadz lebih cerdas dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak. Mereka lebih hebat. Lebih hebat mereka ketimbang aku. Cuman yang jelas, kau tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu hadirin hadirat, para ustadz, kiai, tuan guru, semuanya tanpa saya sebutkan satu persatu, seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah tetapkan kita pada jalannya. Kita mulai dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Memang benar kata Nabi, innamal a'malu bin niat. Segala amal itu mesti dengan niat. Kita datang kemari tujuannya untuk maulid, sebagaimana yang sudah kita ketahui, juga dengan niat. Karena kalau enggak ada niat, berarti sia-sia dia. Ya. Di kampung kami ada tukang son. Saya tanya, berapa kali son mau disewa untuk maulid? Oh sering Ustaz. Dia datang niatnya untuk son, bukan untuk maulid. Maka bagaimanapun ceramah maulid itu nggak dapat ke dia. Kenapa? Karena niatnya untuk son, bukan untuk maulid. Maka berniatlah kita. Mudah-mudahan niat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat kaji yang dulu tentang bashar dan insan. Kalau ingat bashar dan insan. Bashar fungsi, insan diri. Bapak hadir kemari tujuannya untuk Bapak hadir. Hadir itu diri. Begitu berniat, masuk fungsi. Manusia ini dihargai karena fungsinya, bukan karena dirinya. Saya memberikan contoh dalam kajian yang lalu, ketika pembangunan jembatan, ada Sudin pakai jas, pakai dasi, nunjuk-nunjuk. Orang-orang pun ikut kepada tunjukan Sudin tadi. Sebelahnya, nggak jauh dari situ, ada Wak Ahmad pengkor orangnya, nunjuk-nunjuk, diusir. Nah, kenapa kau usir Wak itu? Iya, bikin semak aja. Gara-gara dia nggak bisa kerja orang. Jangan kau usir. Dia itu insinyurnya. Jadi fungsinya ada. Walaupun orangnya kayak gitu. Jadi Sudin yang pakai jas, pakai dasi tadi, itu yang perlu diusir, bikin semak. Cuman kadang-kadang sebagian orang tidak melihat fungsi, yang dilihat diri. Kalau udah keren, ini lain. Enggak. Nabi Muhammad SAW, Nabi apa bukan? Nabi. Rasul apa tidak? Rasul. Jadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad diri ia, fungsi ia. Maka Allah katakan di dalam Quran, laqad kana, sungguh telah ada, lakum untuk kalian. Ya. Ini kalian ini. Dua. Sungguh ada untuk kalian. Kalian berapa? Banyak. Fi Rasulillah, pada diri Nabi, pada diri Rasul. Bukan pada Nabi, tapi pada Rasul. Uswah. Uswatun hasanah. Jadi kata Allah untuk kalian. Maka jangan dihalangi. Lakum ini oleh seseorang. Jangan dihalangi. Jadi kalau ada petunjuk-petunjuk dari Nabi, jangan kita tutup-tutupi. Karena Nabi ini untuk kalian, bukan untukmu, tapi untuk banyak orang. Jangan tutup-tutupi. Pada diri Rasul itu uswah, contoh. Contoh yang baik. Nah, contoh yang baik. Bagi siapa itu yang akan mencontoh Nabi itu? Bagi siapa? Apakah bagi yang datang maulid? Enggak. Bagi siapa? Lanjutkan ayat. Liman kana, bagi orang yarju, yang mengharap ridho Allah. Maka siapa yang mengharap ridho Allah, Muhammad menjadi uswah untuk dirinya. Siapa yang tidak mengharap ridho Allah, maka itu hanya sekadar cerita. Nah,
Jadi kita maulid ini tidak menginginkan hanya sekadar cerita, tetapi sebagai contoh. Ikut Nabi itu dua. Yang pertama ikut dalil, satu. Yang kedua ikut cara. Jadi kita nggak boleh dalil tok. Khawarij itu manusia dalil tuh Pak. Cuman caranya nggak cara Nabi. Jadi Khawarij itu mukmin Islam dia. Pakai dalil, cuman nggak pakai cara Nabi. Sedangkan kita, Nabi itu uswah, contoh. Jadi kita wajib ngambil dalil, wajib ngikut cara. Makanya di dalam Al-Quran, Al-Isra ayat 36, Allah mengatakan, jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada ilmu. Allah nggak bilang, jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Nggak ada. Jadi kalau perkara dalil, LDII pakai dalil. Quran dan hadis, jadinya LDII. Amrozi dulu pakai Quran dan hadis. Hasil Quran dan hadis jadi bom. Ya kan? Imam Syafi'i pakai Quran dan hadis. Hasilnya jadi al-um. Beda, yang satu al-um, yang satu bom. Quran dan hadis juga. Makanya dulu waktu saya dialog di Densus 88 Jakarta, di Kelapa II, ketemu itu dengan para teroris. Salah seorangnya saya tanya, kenapa kau bisa ngebom? Aku selama ini baca Quran, baca hadis. Tapi nggak aku temukan dalil untuk ngebom itu. Mungkin ada hadis yang terselip, tolong kau ajari. Apa katanya? Ustaz, apa nggak baca hadis Ibnu Umar? Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hingga mereka syahadat, sholat, puasa, dan zakat. 4. Kalau mereka lakukan 4, selamat darah dan hartanya. Artinya apa? Hartanya nggak boleh diambil, orangnya nggak boleh dibunuh. Kalau enggak, orangnya boleh dibunuh, hartanya boleh diambil. Saya baca hadis itu. Menurut antum sahih apa enggak? Saya bilang hadisnya sahih. Jadi kalau hadis itu sahih, salah kami di mana? Saya bilang salah kalian nggak punya otak. Ya. Makanya di dalam Quran surat Yunus ayat 100 Allah mengatakan Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan otaknya. Nah, di mana letak salahnya? Saya tanya fungsi alif dalam hadis tersebut. Umirtu an uqo, kopnya panjang. Umirtu an uqo, kopnya panjang. Ada alif di situ. Fungsi alif itu untuk apa? Jangan kalian berbuat berdasarkan hadis ini, tapi alif yang ada di situ kalian nggak tahu fungsinya apa. Ini menunjukkan saling. Saling. Ini kafir, ini Islam. Allah bilang pakai kopnya panjang, menunjukkan saling. Artinya apa? Mereka bawa senjatanya untuk memerangi, kita juga demikian. Maka perang. Nah, yang jadi pertanyaan, boleh nggak Islam mendahului? Nggak boleh. Karena Islam ini dakwah kul. Katakanlah. Bukan bunuhlah, kul. Katakanlah. Aku tak sembah apa yang kalian sembah. Kalian pun tak menyembah apa yang ku sembah. Dialog di sini. Ujungnya, lakum dinukum waliyadin. Itulah itu ujungnya. Nah,
Jadi ketika kafir ini tadi tak puas, diam-diam dia bawanya senjatanya di perangnya umat Islam, berlaku hadis tadi. Ketika mereka tantang, jangan kalian jadi pengecut, lawan dia. Ketika perperangan terjadi, baru tegakkan hadis tadi. Kalau mereka sudah 4, selamat. Kalau tidak, tidak. Kenapa? Karena mereka dahulu. Nah, sekarang ini dakwah belum, kul belum, bom mudah. Orang kafir ini mati dalam keadaan kafir. Di akhirat ditanya, kafir, kenapa kau mati kafir? Apa jawab kafir? Cuman aku nggak mati, orang aku dibom. Panggil teroris, teroris, kenapa kau bom? Bukankah ku suruh dakwah? Ku suruh dakwah, bukan ngebom. Mana dakwahmu? Apa kau jawab nanti di akhirat? Maka bukan dalil, bukan hanya dalil, tetapi ilmu. Allah bilang, Al-Isra ayat 36. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada ilmu. Bukan yang tidak ada dalil, yang tidak ada ilmu. Maka dialog ini, datang orang membawa dalil, datang ini membawa dalil, terus dialog, dilihat si pembawa dalil itu keilmuannya tentang dalil yang dia bawa. Karena Islam ini terpecah belah pakai dalil semuanya. Pakai dalil semua. Nah, jadi ini penting. Nah, Wahabi pakai Quran dan hadis. Kita pakai Quran dan hadis. Nah, sama nggak Qurannya? Sama. Sama nggak hadisnya? Sama. Di Wahabi anti maulid. Anti nih, masuk neraka ini. Ini bapak-bapak yang hadir ini siap-siaplah masuk neraka ini. Ya. Nah, kita bikin maulid. Ada nggak dalilnya? Ada. Cuman Allah bilang apa? Jangan kau ikuti yang tidak ada ilmu tentangnya. Kita tanya pada Wahabi. Wahabi, dari Quran hadis yang kalian baca, di Quran atau di hadis, dalil mana yang membuat kalian anti mau? Dalil mana? Quran surat berapa, ayat apa itu? Ya. Coba sebutkan dalilnya. Karena tak boleh maulid, aturan. Boleh, aturan. Kita udah sepakat dalam solat, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah yang mengatur seluruh alam. Jadi yang mengatur alam itu siapa? Allah. Kita jangan maju-maju lagi. Kita bukan Tuhan. Kira-kira apa dasar nggak boleh maulid itu? Kenapa? Karena Quran mudah sempurna, Islam mudah sempurna. Jangan ditambah-tambah. Kita tak boleh 3, Pak. 3 nggak boleh. Jangan khurafat. Merubah-rubah. Jangan khianat. Mengurang-urangi. Jangan bid'ah. Nambah-nambah. Wahabi ini 3-3-nya ada ini. Wahabi khurafat ada. Bid'ah ada. Apa lagi? Khianat ada. Mau ditambah, musyrik ada. Oke. Apa alasan kalian mengatakan maulid nggak boleh? Apa kata dia? Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Kan gitu. Saya tanya, itu ayat apa bukan? Ya bukan. Berarti bukan ayat. Hadis apa bukan? Ya bukan juga. Atas dasar apa? Kau paksa kami ikut kau. Sedangkan ini bukan ayat, bukan hadis.
Kita disuruh fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau beda pendapat, kembali ke Quran dan hadis. Allah nyuruh aku kembali ke Quran dan hadis. Kau mendakwahi aku nggak boleh maulid. Kutanya, Qurannya mana? Nggak ada. Nah, hadisnya mana? Tak ada. Lalu yang kau bilang jika Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin, dari mana kau dapat itu? Dari mana dapat itu? Quran bukan. Hadis bukan. Ya. Jadi, berarti kau suruh aku lari dari Quran, ngikut kau. Ini jahanam apa enggak nih? Jahanam. Biadab lagi nih. Kalau ikut Quran, kalau beda pendapat, kembali ke Quran dan hadis. Kau lain dakwahnya. Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Berarti Quran nggak berguna. Untuk apa Quran? Berarti cakap Nabi pun nggak perlu awak gubris. Kenapa? Yang penting Nabi bikin, kerjakan. Kalau Nabi tak bikin, jangan. Waktu Nabi masih hidup, kalimat itu tak ada. Setelah Rasulullah wafat pun, masa sahabat nggak ada kalimat ini. Di masa tabi'in nggak ada. Di masa tabi'in tak ada. Berarti mengada-ngada apa nggak ini? Setiap mengada-ngada setiap bid'ah, setiap sesat masuk, dari sinilah Wahabi masuk neraka jadi. Nah, ini baru itu yang kita bahas. Banyak kalau mau dibahas. Nah, apa kata Allah? Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang Nabi tinggalkan. Itu kata Allah. Apa kata Nabi? Yang diharamkan Allah jangan kau bikin. Sinkron nggak? Sinkron. Yang dilarang Nabi tinggalkan. Yang diharamkan Allah jangan kau bikin. Sinkron nggak? Datang Wahabi keluar dari sinkron ini. Kalau Nabi tak buat jangan bu. Ini jauh kali ini. Meleset habis. Nah. Lihat. Allah. Allah suka hukum dua. Suka Allah ada yang wajib, ada yang Allah benci dua. Ada yang haram, ada yang makruh. Kayaknya di Wahabi nggak ikut Tuhan. Kalau dia udah nggak suka, kayaknya haram semua. Maka ikut Nabi, ikut dalil, ikut cara. Ikut Nabi, ikut cara. Jangan dalilnya tok, caranya. Nabi ketemu orang Yahudi. Yahudi Islam apa bukan? Bukan. Tradisi Yahudi puasa 10 Muharram. Tradisi Yahudi apa enggak? Nabi ajarkan sahabat cara melihat benda baru. Caranya. Saya nggak tahu Wahabi ikut apa enggak ini. Kenapa kau puasa 10 Muharram? Yang Nabi tanya apa? Alasan. Kenapa kau puasa 10 Muharram? Alasannya ya Asyura. Sebabnya apa? Musa puasa. Musa puasa 10 Muharram. Kenapa Musa puasa? Fir'aun ngejar. Tenggelam Fir'aun, Musa selamat. Kapan 10 Muharram? Maka Musa setiap 10 Muharram dia kenang keselamatannya. Kalau bahasa kita apa? Dihaulinya. Tradisi siapa itu? Tradisi Musa. Nah, sekarang masa Nabi Muhammad ada Yahudi.
Yahudi membuat tradisi itu dan ini menjadi tradisinya Yahudi. Jelas nggak tradisi Yahudi? Jelas. Bagaimana menghubungkannya dengan Islam? Nabi tanya alasannya apa? Ternyata walaupun tradisi Yahudi, alasannya cocok. Maka Nabi ambil itu menjadi puasa Islam, puasa Asyura. Sama nggak? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagiannya. Maka Islam puasa 10 Muharram, Yahudi puasa. Sama nggak? Sama. Nabi tak suka sama. Maka Nabi syariatkan kita dua. Bentuknya sama, sama-sama puasa. Pembedanya, dia sehari, kita 2 hari. Kalau amalannya sama, bikin harinya beda. Kalau sudah ada bedanya, jangan lagi dikatakan sama. Kita tanya, Wahabi pakai ini apa enggak? Enggak. Dah, orang ihram sama pakaian Buddha, biksu itu, mirip enggak? Mirip. Tahallulnya sama juga. Mirip. Bedanya apa? Warna. Kita putih, dia kuning merah. Nabi Muhammad pakai sorban apa enggak? Hindu pakai sorban apa enggak? Sama enggak? Bedanya apa? Warna. Kalaulah Wahabi mikir sikit aja otak itu dipakai. Nggak usah banyak-banyak. Sikit aja otak itu dipakai. Ya. Berapa jauhnya antara nujuh hari Hindu dengan nujuh hari Wa'leman? Beda jauhnya. Nujuh hari Hindu baca apa? Mana aku tahu? Nujuh hari Wa'leman? Tahu baca Yasin, tahlil. Sama apa beda? Tempatnya sama apa beda? Wahabi bilang sama. Ada nggak otaknya nih? Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan surat apa itu? Surat Yunus ayat 100. Dah. Kita tidak berhenti sampai di sini. Dulu ada patung Isaf di Bukit Safa. Ada patung Nailah ya di Bukit Marwah. Karena kalau diistilahkan Isaf dan Nailah ini ya, mereka ini artisnya dulu. Kemana-mana sama. Saking akrabnya, Isaf dan Nailah ini berzina di dalam Ka'bah. Allah marah. Allah kutuk jadi batu. Sebagian menganggap keramat. Sebagian ini jadi pembelajaran. Maka taruh di Bukit Safa patung Isaf. Yang satu Nailah di Bukit Marwah. Orang-orang kafir yang pemuja sa'i namanya, kita juga sa'i, namanya sama. Kita sa'i, dia sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah berapa kali? 7 kali. Kita sa'i apa enggak? Sa'i juga berapa kali? 7. Namanya sama, sa'i. Kalinya 7 kali. Tempatnya sama, musimnya sama. Nah, sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, haji tahun yang depan ini aku nggak mau sa'i. Loh, kenapa kau nggak mau sa'i? Karena antara Safa dan Marwah menjadi tempat musyrik. Karena orang kafir Quraisy itu menyekutukan Allah di situ. Malas aku ke sana. Apa yang terjadi? Turun ayat. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah.
Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah bagian dari syiar Allah. Tak ada dosa kau sa'i di sana. Kenapa keluar kalimat itu? Enggak dosa kau sa'i di sana. Kenapa? Kenapa keluar kalimat? Kenapa enggak dosa kau sa'i di sana? Karena untuk menjawab yang tadi. Enggak dosa kau. Kenapa bisa enggak dosa? Karena kafir sa'inya manggil patung, engkau sa'i manggil Allah. Namanya sama, tempatnya sama, keadaannya sama, musimnya sama. Kata Allah enggak sama. Kalau Wahabi ikut ini, aku rasa enggak akan dituduhnya orang mujuh itu sama dengan Hindu. Kenapa? Karena dijadikannya pelajaran di sini. Nah, ini semuanya sama dengan Hindu. Tepung tawar sama dengan Hindu. Kenapa? Sama dengan dukun. Karena dukun pakai bunga. Kita nggak boleh pakai bunga. Karena dukun pakai minyak wangi apa enggak? Pakai juga. Berarti jangan pakai minyak wangi. Karena dukun pakai minyak. Dukun pakai air apa enggak? Ya jangan juga. Karena kan perlu ditempeleng ini. Supaya timbang otak itu. Ya. Nah, maka kita ikut Nabi. Nabi bersabda, ittabi'u wala tabtadi. Ikut. Jadi kalian beritiba, fattabi'uni, ikut aku. Maka ikut Nabi, ikut dalil, ikut cara. Nabi sudah wafat, udah. Islam udah sempurna dalil dan cara. Belakangan datanglah Al-Muzaffar membuat maulid. Orang bilang Syiah. Ya, enggak apa-apa, kita ikut aja. Oke. Ya. Al-Muzaffar Syiah. Yahudi yang puasa 10 Muharram tadi. Nah, ini Syiah. Dibuatnya maulid. Maka kata Wahabi, jangan ikut maulid, nanti jadi Syiah. Terakhir anti maulid, jadi Wahabi. Sama sesatnya. Ustaz, kalaulah Wahabi salah, kenapa Allah biarkan menguasai Masjidil Haram? Tolong Ustaz jawab. Ya udah, aku jawab. Cuman kau jawab juga. Kalaulah Yahudi salah, kenapa Allah biarkan menguasai Masjidil Aqsa? Gimana? Makanya Allah tidak sebut tempat. Enggak Allah sebut tempat. Kalau beda pendapat, kembali ke Quran dan hadis. Enggak disebut kalau beda pendapat, kembali kepada apa yang diamalkan Mekah. Quran dan hadis. Kalau mau dicari bid'ahnya di Mekah sana banyak. Dulu ada orang NU ngusir pengajian Salafi. Pernah dengar itu kan? Dibully di medsos. Ya. Orang Salafi bikin pengajian dibubarkan NU. Nah, itulah kerja NU. Di Mekah, di Madinah, orang semayang di Raudhah diusir Wahabi. Coba berapa kali awak bisa semayang di sana? Diusir. Mana lebih parah? Kalau mau banding, kita punya juga banding. Cuman di Mekah sana nggak pakai ilmu, pakai kekuasaan. Coba kita debat, nggak bisa pakai kekuasaan. Dengan kekuasaan ini tak boleh. Kalaulah Mekah pakai ilmu, kalau beda pendapat kembali ke Quran dan hadis. Ya udah, siapa yang berilmu itu yang menang. Mana ada? Nah, ini diupload nanti ya. Ya kan? Diupload.
Biar berotak sikit yang nonton. Dah. Kalau ikut Nabi tadi, Nabi bertanya enggak sama Yahudi? Yang ditanya Nabi apa? Alasan. Nah, apalah salahnya? Tanya alasannya kepada Al-Muzaffar yang bikin maulid. Ikut Nabi, tanya alasan. Par, tanya. Kenapa kau bikin maulid? Kan gitu. Orang Indonesia kan kalau menyebut nama kan ujung. Iya. Nah, Al-Muzaffar panggil par gitu. Kan gitu. Karena orang Indonesia. Makanya saya pun nggak marah saya dipanggil. Mau kemana Tat? Gitu kan. Jangan marah. Indonesia. Mau kemana Tat? Dah. Al-Muzaffar. Kenapa kau bikin mau? Yahudi, kenapa kau puasa Asyura? Yahudi alasannya pakai Quran dan hadis apa enggak? Enggak ada Quran, enggak ada hadis. Al-Muzaffar, kenapa kau bikin mau? Alasannya, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Ya. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad. Allah ceritakan tentang rasul-rasul dahulu kepada Nabi Muhammad. Muhammad, jangan kau sedih. Nah, apa yang membuatmu sedih? Fir'aun ayah angkatnya. Ibrahim ayahnya. Adam anaknya. Kau cuman paman yang mengusik. Diceritakan Allah kisah Rasul itu. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Semua kisah Rasul kami ceritakan kepadamu yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Berarti kekuatan sejarah untuk apa? Meneguhkan ayat ini makanya dibikin maulid. Kenapa? Karena pada zaman Al-Muzaffar umat Islam banyak, tapi hati tak teguh, tak cinta kepada Rasul. Sebabnya apa? Ternyata Nabi Muhammad saja diteguhkan Allah hatinya lewat Allah ceritakan kisah Nabi sebelumnya. Kalau begitu, titah raja kumpulkan masyarakat sebanyak-banyaknya, panggil ahli sejarah untuk menceritakan Nabi. Berapa hari? 3 hari. Diceritakan Nabi dari awal sampai akhir sehingga masyarakat paham. Begitu rupanya Muhammad yang selama ini ku dengar namanya. Rupanya luar biasa Nabi Muhammad. Maka timbullah cintanya kepada Nabi. Alasannya cocok enggak? Cocok. Wahabi nanya alasan pun enggak mau, macam mana mau cocok? Oke. Dah. Apa kata Wahabi? Tat, katanya, bilangkan. Berarti Ustadz lebih mahir menafsirkan ayat ketimbang Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar lupa sama ayat yang tadi hingga Abu Bakar nggak bikin maulid. Umar lupa dengan ayat yang tadi sehingga Umar nggak bikin maulid. Utsman lupa, Ustadz ingat. Hebat. Kata dia. Hebat. Ustadz lebih cerdas dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak, mereka lebih hebat. Lebih hebat mereka ketimbang aku. Cuman yang jelas, kau tahu. Coba baca ayat.
Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Untuk apa sahabat bikin maulid? Di dalamnya dikisahkan tentang Nabi, sedangkan mereka hidupnya bersama Nabi. Akan pauk di sini. Dah. Okeylah. Tabi'in taknya bersama Nabi. Kenapa tak bikin maulid? Nah, di situ ditekannya awak. Tapi kalau memang nggak ada otak, kemana pun memang nggak ada. Kenapa? Cobalah baca ayat tadi. Semua kisah rasul-rasul. Dah, kami ceritakan kepadamu, ya Muhammad, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Untuk apa tabi'ut tabi'in membuat maulid? Yang diceritakan kisah rasul tujuannya supaya teguh, sedangkan tabi'ut tabi'in itu dijamin dalam hadis generasi salaf, di mana orang salaf itu hatinya masih teguh kepada rasul. Di masa Muzaffar tidak lagi. Jadi mengamalkan itu, tengok kondisinya, tengok keadaannya. Apa kata ayah saya? Selama aku tak ada di rumah, kutitipkan beban ke pundakmu untuk membangunkan adikmu setiap subuh pagi. Jangan sempat aku tak ada di rumah, adikmu tak bersubuh. Berat kali nanti di pertanyaan Allah kepadaku, kata ayah. Kau tukang bangun ya? Iya ya. Kau bangunkan ya? Iya ya. Jangan melawan kok? Iya ya. Ulang ayah 5 hari dari Banda Aceh. Tanya. Ya, ada jangan oleh-oleh, kau tanya. Nggak ada salah-salah. Jawab pertanyaanku, kata ya. 5 hari kau aku tinggalkan. Ada adikmu kau bangunkan sembahyang subuh? Enggak ya. Ngamuk ya. Kenapa enggak kau bangunkan? Ya, dengarkan cakapku dulu ya. Kenapa? Ayah marah. Dengarkan ya. Bukan aku tak mau membangunkan adik. Tapi adik bangun dulu. Kalau tujuannya dikisahkan Rasul supaya hati menjadi teguh, tabi'in lebih duluan teguh. Ustadz-ustadz yang ceramah maulid lebih alim tabi'in lagi secara keseluruhan tentang kisah Rasul. Nah, Wahabi nggak puas, genjotnya lagi. Nah, Mekah, Madinah, kenapa nggak bikin maulid? Sampai sekarang. Saya jawab, itu bukan urusanku, kau tanya sama orang tu. Saya setuju Mekah, Madinah nggak bikin maulid. Setuju saya. Untuk apa Mekah, Madinah bikin maulid? Yang tujuannya supaya mengingatkan kita tentang Rasul. Sedangkan kota Mekah, Madinah, 2 kota bekas napak tilas Rasul. Bojat dia tinggal di Mencirim ini. Bojat dia di Mencirim ini. Nggak usah cerita Nabi. Aja umroh. Ya kan? Begitu tengoknya Ka'bah itu meleleh ada matanya. Itulah ngaruhnya. Nggak apa-apa. Mekah sana nggak bikin. Nggak apa-apa. Di situnya saya setuju. Cuman yang nggak setujunya kalau awak bikin maulid di sana ditangkap. Negeri yang nggak bikin maulid kan cuma Mekah aja kan. Yang lain? Yang lain? Semuanya bikin. Kata Wahabi, Wahabilah yang paling murni tauhidnya. Kata Wahabi, Wahabi yang paling murni tauhidnya. Berarti Wahabi masuk surga. Hebat kan Wahabi? Masuk surga. Coba cek Quran. Siapa yang masuk surga? Sullatum minal awwalin wa sullatum. Yang masuk surga itu mayoritas awal, mayoritas akhir. Itu yang masuk surga. Mayoritas.
Wahabi mayoritas apa minoritas? Dia caci yang kata Quran mayoritas masuk surga. Wahabi minoritas, mencaci mayoritas, mengklaim minoritas masuk surga. Kok bertentangan sama Quran? Ini khurafat apa enggak ini? Lebih khurafat dari khurafat yang ada. Oke. Allah menciptakan surga luasnya semana? Seluas langit ada berapa? 7 langit dan luas apa enggak? Luas surga itu. Seluas 7 langit dan bumi. Luas apa enggak? Luas. Yang masuk surga cuman Wahabi. Cuman. Kan gitu klaim mereka. Apa salah desain Tuhan menciptakan surga terlalu luas? Kayak Wa'udin mestakan anaknya, potongnya 40 sapi, diundanglah sekitar 10.000 orang, ya kan? Bikin teratak kanan kiri depan belakang, saking kan ramainya undangan. Pas acara hujan lebat yang datang 200 orang. Salah desain apa enggak itu? Salah. Apa mungkin Tuhan salah desain menciptakan surga itu seluas 7 langit dan bumi, yang masuk surga cuma Wahabi yang minoritas itu? Kasihan kita nengoknya Wahabi. Di dalil nggak dapat, di otak juga nggak jelas. Nah, itulah makanya maulid dibikin. Ustadz, kami bisanya mencintai Rasul tanpa maulid, ya berarti bagus. Jangan kau salahkan kami yang mengikuti dalil. Dalil kami ikuti, cara kami ikuti. Dengan itu kami bikin. Nah, salahnya di mana? Ustadz, adanya maulid yang berjoget benari-nari, nari-nari. Ya kau tengok aku benari-nari apa? Ya enggak. Jadi kenapa kau salahkan aku? Salahkan yang menari, salahkan yang aku. Iya, gara-gara itu ada yang bersalahan. Kan udah ada ayatnya. Hak ya hak, salah ya benar ya benar. Saya baca khutbah, orang main Facebook di teras. Benar apa salah? Terus gara-gara itu Jumat ditiadakan gitu, gara-gara yang main Facebook. Tidak demikian. Benar ya benar, salah ya salah. Nah, Ustadz, di maulid ini ada kesalahan fatalnya itu. Di mana letak fatalnya? Halu itu baru. Bukan halu. Menghayal. Nah. Minumlah saya dulu. Bapak aja minum, saya belum. Apa kata MC? Atau kata biasanya qori. Bapak Ibu, mari berdiri sejenak. Acara maulid. Kita berdiri menghormati Rasul. Halu itu. Ya kan? Rasul di mana? Madinah. Toh sudah wafat. Orang berdiri di mana? Mencirim. Jauh kali jaraknya. Halu itu. Dah. Coba kita baca An-Nisa 64. Walau annahum izzalamu anfusahum, dan seandainya mereka telah menzalimi diri mereka, ja'uka, datanglah. Ini Nabi di sini. Orang ini tadi zalim di sini. Andaikan mereka telah menzalimi diri mereka, datang kepadamu ya Muhammad, memohonkan ampunan kepada Allah di sisi Nabi. Nabi sini, dia sini. Dan Rasul pun memohonkan ampunan untuknya. Maka dosanya selesai. Surat apa? An-Nisa 64. Makanya orang kalau pergi ke makam Nabi baca An-Nisa 64. Nah, itu kan gini Ustaz, kalau Rasul mintakan ampunan, selesai. Kalau Rasul nggak mintakan ampunan,
Rasul itu kan ada ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Baca ayat. Sifat Nabi itu gimana? Penyayang. Bukan sebagai orang yang gablek. Enggak. Penyayang. Sudin berdoa, ya Allah ya Tuhan, udah 5 malam makku di rumah sakit, belum ada tanda-tanda kesembuhan. Ya Allah, sembuhkanlah makku. Di belakang ada orang yang model dablek. Dia jadi ada leman, sifatnya penyayang. Apa kata dia? Amin. Lebih penyayang mana leman sama Rasulullah? Maka kalau kita minta ampun di samping Nabi, otomatis Nabi memintakan ampunan. Dosanya selesai. Yaitu kan Rasul masih hidup, sahabat masih hidup. Jelas. Baca Riyadhus Shalihin, sahabat meninggal. Rasul yang datang ke makamnya. Dekat apa enggak? Tadi dekat apa enggak? Dekat, ini Rasul, sahabat datang. Dekat apa enggak? Ini perlunya dekat sama Nabi. Ini sekarang sahabat meninggal, Nabi yang datang. Dekat apa enggak? Tadi Allah mengazabnya, Allah menghilangkan azabnya karena doaku untuknya. Dekat. Makanya perlu dekat. Nah, iyalah sekarang kan Nabi udah meninggal. Bagaimana dengan kita, dengan ayat tadi? Nabi wafat di Madinah, Utbah datang di makam Nabi. Duduk di samping makam Nabi, datang Badui. Duduk juga dia berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah, aku datang ke makam Nabimu karena ayat ini. Ayat apa itu? An-Nisa ayat 64. Bacanya ayat itu. Habis itu apa katanya? Ya Rasulullah, aku mohon syafaatmu. Rasulullah sudah meninggal atau belum? Aku mohon kepadamu. Mintakan kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa. Fikir dia sambil bersyair, ya khaira man dufinat bilqa, wahai sebaik-baik orang yang dikebumikan di lembah ini, wangimu ya merbak di seluruh gunung yang ada. Ini syair cinta, bukan fikih. Cinta. Utbah tidur, bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Utbah, susul Arab Badui ini tadi. Katakan padanya bahwa Allah telah mengampunkannya. Ustaz, aku kisah itu nggak pakai. Abu Mansur menyebutkannya dalam As-Sabaq. Ibnu Katsir menyebutkannya dalam tafsirnya. Wahabi pakai tafsir Ibnu Katsir apa? Sehingga syair itu sekarang masih disimpan itu di Malbam. Syairnya itu masih disimpan. Andai kata khurafat nggak akan mungkin. Artinya apa? Rasul hidup, sahabat yang datang. Sahabat meninggal, Rasul yang datang. Sahabat Nabi meninggal. Berarti dosa-dosaku ini nggak sempatlah punya diampunkan. Wah, kalau uak tak bisa dekat secara nyata, cobalah secara rasa. Secara rasa. Apa ada ajarannya begitu? Ada. Ada. Nah, wah berdiri berselawat, merasakan rasanya. Nyatanya tak ada, tapi rasanya. Itulah yang malasnya aku. Aku orangnya juara matematika dari TK aku sampai S2 aku itu aku ahli matematika. Ilmu nyata, ilmu fakta. Maka kalau enggak fakta dan nyata aku enggak mau. Makanya ketika orang berselawat berdiri, aku duduk aja aku. Aku ilmu nyata. Wah. Waktu Nabi Ibrahim melontar setan, ada nggak setannya? Ada. Ibrahim melempar setan. Ada. Wak pergi haji kemarin ikut melontar apa enggak? Melontar juga. Waktu wak lontar ada nggak setannya? Ya nggak ada. Jadi kenapa wak lempar? Kan wak minta yang nyata. Ya aku lempar lah. Kenapa wak lempar? Wak lempar siapa? Ya setan. Ada setan. Nggak ada. Jadi kenapa wak lempar? Nah, bingung dia. Oke lah yang itu nggak terbantahku yang itu. Pokoknya kalau yang lain coba, ya udah, wak minta nyata kan, ya dari kejauhan. Nah, saya datang ke rumah Sudin
Assalamualaikum Den, Waalaikumsalam. Kawan saya, sering saya keplak-keplaki kepalanya. Datang saya. Cuman saya segan kali sama ayahnya. Wak Leman segan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelan-pelan saya. Karena takut ada ayahnya. Saya tanya, ayahmu mana Den? Ayahku udah lama ayah ke Pekanbaru, udah 10 hari dah. Jadi ayahmu nggak ada? Nggak ada. Wah, mana segan dia lagi. Saya keplak-keplak lagi kepala itu. Rupanya terdengar suara ayahnya. Suara siapa itu Den? Ya suara ayahku lah. Tapi ayahmu Pekanbaru, itu CCTV. Ayahnya di Pekanbaru, tengoknya akhlak saya di rumahnya. Pakai CCTV. Yang jadi pertanyaan Nabi Muhammad, punya CCTV apa enggak? Lebih paten daripada Wak Leman. Dari mana Ustaz tahu? Hadis. Luruskan saf kalian, kata Nabi. Rapatkan. Karena aku dapat melihat dari belakang punggung. Tanpa kuota itu lagi. Nggak ada pakai internet. Sekali kau berselawat, malaikat antarkan ke kubur. Nah, makanya nggak boleh main-main. Nah. Wah, mau pengen nyata. Ya. Tapi kan nggak mungkin Ustaz. Nabi di Madinah, kita di sini dengan rasa syariat mengajarkan itu Hajar Aswad dicium. Udah nggak bisa lagi nyiumnya, sentuh tangan. Nggak bisa isyarat dari jauh. Kira-kira di otak Wak nyambung apa enggak itu? Kalau nggak nyambung, ayo kita. Ajaklah berdiri di medan Binjai. Berdiri. Dah. Tiba-tiba datang tentara. Orangnya kekar. Mukanya serem. Tentara ini tadi bonceng istrinya cantik. Wak. Coba Wak gini kan. Sama istri tentara itu. Gitu. Oh, Wak berani aku. Kan Wak bilang nggak nyambung. Wak pengennya kan nyata-nyata aja, kan nggak nyambung. Mana mungkin tentara itu marah. Kan bukan Wak cium istrinya, enggak. Cuma, pijaknya aku nanti, mati aku. Begitulah. Ada hal yang tidak nyata, tapi ada Maka ketika berselawat, berdiri kita. Dengan rasa, kita dekat dengan Rasulullah. Maka selawatnya pun yang sinkron dengan rasa. Mari kita berdiri sejenak berselawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Rasa. Jangan pakai selawat yang menghilangkan rasa. Enggak, pakainya selawat model ya-nya panjang kali. Ya, mana bisa tuh ngikutnya. Nggak usah tunjukkan patennya, ajak semua merasakan rasanya dekat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita butuh dekat dengan Nabi. Ketika kita dekat dengan Nabi, istighfar kita mudah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bilang siapa? Surat apa? An-Nisa ayat 6. Ini kayaknya udah hampir setengah. Apa nih? Di antara jamaah bilang, ini ustadz ini kesoran ceramahnya. Nggak ditengok nih jam ini kan. Iya, udah siang nih kayak gini. Mau berdiri gimana, ya kan? Nah, hujan pun iya. Ya udahlah, nggak usah panjang-panjang. Tentang kisah Nabi, itu maulid di mana-mana nanti banyak awak dengarkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.